Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Alexander Evan. Hari ini kita akan membahas apa yang menjadi tujuan investasi teman-teman. Nah, kalau teman-teman pertama kali menonton video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Kalau teman-teman ngerasa video ini menarik buat yang lain, jangan lupa di share ke teman-teman yang lain. Oke, hari ini saya akan menceritakan atau mengajarkan ke teman-teman apa yang menjadi tujuan investasi teman-teman. Apakah teman-teman ingin mendapatkan keuntungan, atau teman-teman ini ingin mendapatkan passive income, atau ingin mendapatkan active income. Nah, tujuan ini kita harus jelas dari awal sebelum kita berinvestasi. Misalnya kamu mau berinvestasi, kamu harus tahu dulu jelas tujuannya buat apa. Ekspektasi keuntungannya mau berapa? Mau 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, 15%, atau sampai 30%. Nah, angka itu kita bisa tentukan dari awal supaya kita tahu kita mau taruh di mana investasi kita. Contoh misalnya kalau teman-teman hanya berharap, ya saya cuma pengen ekspektasi 1-2%. Nah, itu teman-teman bisa mungkin taruh di bank, tabungan biasa aja. Tapi kalau teman-teman pengen ekspektasi misalnya, Kak, aku pengen nabung di angka kurang lebih 3-5%. Nah, teman-teman mungkin bisa taruh di deposito. Kak, aku pengen punya tabungan yang di atas deposito. Teman-teman mungkin bisa taruh di obligasi atau di reksadana pasar uang. Kak, aku pengen punya tabungan yang returnnya bisa di atas 10-15%. Mungkin teman-teman bisa taruh di saham teman-teman, atau mungkin teman-teman bisa taruh di instrumen yang lebih tinggi lagi resikonya. Tentunya semakin tinggi returnnya, semakin tinggi juga resikonya teman-teman. Semakin rendah returnnya, semakin rendah juga resikonya. Nah, hal ini yang kita harus tahu dan kita harus pahami dari awal sebelum kita berinvestasi. Nah, salah satu yang ingin saya ceritakan adalah investasi emas teman-teman. Teman-teman sudah punya emas berapa ember di Mas Bambang gitu kan? Salah satu instrumen yang bisa kita pakai adalah investasi emas. Apa aja sih yang perlu kita pikirkan sebelum kita berinvestasi emas, teman-teman? Yang pertama adalah teman-teman harus memperhatikan harga jual dan harga belinya. Dan ketika kita sudah tahu harga jual dan harga belinya, kita harus memperhatikan spread harga dari harga jual dan harga beli. Di situ kita bisa tahu apakah harganya terlalu jauh atau tidak. Nah, yang kedua, teman-teman, kita harus mentargetkan berapa keuntungan yang kita mau dari investasi emas. Contoh misalnya kalau saya investasi emas di 2 tahun lalu, saya pengen targetnya itu adalah sekitar 10-15%. Ketika saya sudah lihat keuntungan harga jualnya sudah di atas 10%, sebaiknya saya langsung jual. Begitu juga dengan teman-teman, ketika teman-teman sudah tentukan dari awal, oke, gua pengen investasi emas untungnya 10%. Ketika harga jualnya sudah di atas 10%, maka teman-teman harus segera menjual supaya teman-teman tidak boncos atau mungkin ketika turun baru teman-teman jual. Ingat, jangan rakus teman-teman ketika ingin menjual emas gitu. Jangan nunggu tunggu naiknya tiba-tiba malah turun. Nah, yang ketiga teman-teman, membeli emas salah satunya adalah untuk bisa menjaga nilai aset kita. Nilai aset teman-teman. Nilai aset itu misalnya contoh, saya punya aset deposito senilai 50 juta. Kalau saya ingin menjaga nilai aset deposito itu, saya bisa memindahkan setengah dari deposito itu misalnya 25 juta untuk membeli emas. Kenapa saya bisa pakai emas? Emas itu adalah salah satu pilihan instrumen keuangan di mana kenaikan harga emas itu berbanding lurus dengan kenaikan inflasi. Biasanya kalau saya coba bandingkan dari tahun ke tahun, selalu kenaikan emas itu selalu sama dengan kenaikan investasi. Makanya ketika 5 tahun kemudian nilai 25 juta saya itu bertumbuh di dalam emas, itu nilainya sama dengan inflasi gitu. Jadi itu yang saya maksud di awal adalah investasi emas itu bisa menjaga nilai aset kita. Nah, teman-teman bisa pakai instrumen emas ini untuk kita bisa menjaga nilai aset kita. Nah, dari ketiga hal ini, coba teman-teman praktekkan sama-sama dan mungkin teman-teman bisa mulai mencicil emas, bisa pakai banyak instrumen yang ada, teman-teman bisa beli logam mulia, dan ingat pesan saya, jangan investasi emas di perhiasan emas. Karena perhiasan emas itu ketika dijual, itu nilainya bisa lebih rendah karena dia butuh dilebur lagi atau mungkin kita nggak cocok dengan kondisi perhiasannya. Nah, oke, sekian gitu aja. Pastikan teman-teman bisa mulai mencicil emas atau mulai menabung dari sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya.